hardcore romance itu jauh lebih, gue sih merasanya lebih manusiawi ya, karena setahun terakhir gue setelah berlitur time out dulu, gue rem tangan untuk menghadapi apa yang tertumpuk sebelumnya. Kayaknya sama aja kayak orang pada normalnya. Tetap ada bingungnya, ada senangnya, ada insecure-nya, ada bangganya. Selebihnya hanya teknis kayaknya, angka dan walaupun ya ada hal-hal yang ada privilege lah dari situ pasti. Cuma gue berusaha keras untuk tetap grounded. Ya gitulah. Pressure gak Bang? Oh iyalah pasti. Pastilah, pasti. Cuma memang hidup ini keras, jadi mau gimana dong. Gue dididik sama orang tua, terutama bokap gue yang cukup berprinsip dan keras ketika berbicara tentang kehidupan. Dia adalah orang yang sangat prinsipal dan esensial. Jadi gue tumbuh jarang dipuji, gue jarang cuma kalau mau main keras-kerasan kayaknya memang masih banyak yang lebih keras gitu. Cuma gue bersyukur dapat didikan anak jalanan lah gitu dari bokap. Mungkin ada yang kuat, ada yang pecah di tengah. Kayaknya yang paling sulit dalam proses gue bermusik bisa sampai di hari ini justru untuk menerima banyak kebaikannya. Kalau yang kayak struggle-nya, terus dihujatnya atau sulitnya, itu kayaknya obatnya cuma sabar gitu. Cuma ketika lo dikasih banyak rezeki, banyak kebaikan, itu yang kayaknya lebih sulit. Tiba-tiba semua orang teriak nama lo dan tiba-tiba semua orang nyanyi lagu lo. Masih mau nggak latihan nyanyi terus? Masih mau nggak nulis lagu lagi gitu? Kayaknya itu yang somewhat to be disciplined, walaupun tanda kutip duniawinya sudah terlihat berhasil. Itu kayaknya yang paling sulit deh. Oh iya dong, gue sangat keras kepala dan kekeh dan nggak bisa dibilangin. Gue tipe yang harus mentok dulu baru oh iya juga ya gitu. Jadi batu memang? Iya memang. Oke. Mungkin karena Aries, enggak lah. Memang wataknya aja. Gue rasa kita semua sudah punya satu pondasi dan perspektif yang sama ketika kerja. Kita pakai rompi kerjaan semua gitu, jadi nggak ada yang ngeliat umur, nggak ada yang ngeliat jabatan bahkan gitu. Kayak ketika ada yang salah ya salah. Gue pun pernah di titik dimana diketengahkan kayak lu nggak bisa kayaknya kayak gini Pam gitu. Best idea always wins on the table, dan I'd like to think that I'm a very fair man when it comes to work. Caranya gimana? Gue sih jujur aja gitu. Kalau memang kalau ada yang nggak suka gue ngomongin, dan di depan daripada di belakang. Kalau kerja kayaknya semua orang akan beda. Tapi kalau di keluarga kan karena gue bontot, jadi gue terbiasa kalau di keluarga yang paling terakhir gitu. Kalau ada apa-apa gue standby jadi air gitu. Mana yang kosong gue yang isi. Kalau di kerjaan mungkin lebih inisiatif kali ya. Gue lebih kalau begini gimana, kalau gitu gimana, kalau gini gimana.
Berarti kalau di rumah nggak ngaruh tuh ya masalah musik-musik apa lu tetap adik paling kecil gitu. Iya, suruh beli rokok tetap. Dulu mungkin iya kali ya, gue suka numpuk. Cuma karena sibuk kan. 6 tahun ke belakang nggak banyak waktu yang free untuk gue bahkan berpikir. Jadi dulu sempat ada fase di mana gue numpuk, especially pas pandemi itu lumayan tuh. Karena tanggung jawabnya dan realitinya berbanding terbalik. Semua orang kayaknya pusing juga di pandemi. Nyokap gua itu beliau psikolog. Kalau bisa dideskripsikan dia itu orang yang tegas, tegar, pintar, jadi kalau kita anak yang ngomong satu, dia 1000-nya udah ngebaca tuh. Jadi nggak bisa bohong sama dia. Jadi kita manut wae. Nuntut gak? Nggak. Nyokap gue, bokap gue nggak pernah ada keharusan dalam hidup. Yang penting kalau dari bokap yang penting lu berguna gitu dan jelas, jangan sampai nyusahin orang. Kalau nyokap gue dia nggak peduli sih, dia kayak lu mau jadi apa di dunia, pencapaian lu apa, yang penting sholat gitu kalau dia. Dukung dong, dukung, cuma dengan kekhawatiran orang tua pada umumnya kan. Dan Trust Me With This itu gue tulisnya sebetulnya harusnya masuk di album Solipsism seharusnya, cuma gue tidak merasa cocok untuk di album itu karena saat itu transisi gue mau lulus kuliah, gue jadi juggling antara skripsi, kuliah sama manggung karena pas album 1 dan 2 gue masih kuliah, album 3 gue lagi skripsi. Dan untuk bolak-balik ke rumah bokap, gue dulu kan nggak boleh tinggal sendiri karena anak bontot. Jadi itu perang diskusi sama nyokap untuk gue kayak biarkanlah anaknya tinggal sendiri gitu. Dia nggak boleh, nggak bisa, nanti kamu tuh jorok, nggak beresin kamar lah, inilah, mana merokok sembarangan gini-gini. Walaupun ya beralasan, cuma karena gue kekeh, gue kayak nggak bisa, harus tinggal sendiri. Nah itu terjadilah Trust Me With This. In a way sebagai anak gue bilang kayak, ya nggak bisa, gue butuh gagal juga di luar sana. Tidak bisa selalu dilindungi. Sekilasnya sebetulnya keras gitu ya. Sesuatu yang keras. Cuma kalau gue mendefinisikannya lebih kepada yang sangat berakar. Yang nggak bisa dicabut gitu. Ya itu. Sesuatu yang kokoh. Ya. Ini feeling tentang pertemuan yang mendatangkan perasaan yang lo gak pernah rasakan sebelumnya. Pertemuan ini membuka ruangan-ruangan yang sudah lama terkunci. Ya itu, jatuh cinta. Mantap lah ya. Oh enggak, justru. Ya. Justru kalau dari segi musik mungkin ada benang merahnya karena kebanyakan analog instrumen. Kalau dari segi penulisan lagu, Hardcore Romance itu jauh lebih, gue sih merasanya lebih manusiawi ya. Karena setahun terakhir gue setelah beli tour, time out dulu gue. Rem tangan untuk menghadapi apa yang tertumpuk sebelumnya. Dari 6 tahun
berkarya sibuk banget sampai banyak hal-hal penting yang ternyata keskip. Gue jarang pulang, jarang ngobrol bahkan sama orang tua. Gue sempet nggak ngomong sama kawan gue setahun. Karena kita selek gitu. Gue kayak tak dulu ya. Gue nggak in the right mind space gitu. Dan dalam 1 tahun itu gue menghadapi itu semua lah. Jadi mungkin rasanya lebih manusiawi dan lebih kalau cahaya lebih tidak kabut gitu, nggak terhalangi. Gimana ya ngomongnya ya, gue tidak membuat musik dan berpikir untuk menawarkan itu kepada orang lain gitu. Gue membuat musik hanya sebatas ada checkpoint dalam hidup gue. Manusia kan tumbuh gitu, manusia bertemu banyak hal, bertemu banyak orang, belajar ini, belajar itu. Kalau game kita bisa save. Nah, gue mengkoleksi itu semua dan di save di dalam satu karya gitu. Kompilasi lagu-lagu. Lagu-lagunya ini ya apa yang gue temukan dalam hidup. Jadi niatnya tuh gue selalu sudah menerima, gue kasih lagi, terima, kasih lagi. So I have no expectation dan gue nggak bisa juga gue ngeset ini yang gue mau tawarkan. It's not like that. I think gue lebih ke gue punya ego dan gue punya kejadian dan perasaan yang gue lewati. Gue koleksi itu semua, gue convert jadi lagu, gue kumpulin, gue kasih lagi. Terima, kasih, terima, kasih. Kalau dari segi bisnis dan jualannya yang gue tawarkan ya ini lebih membuka bahwa Pamungkas tidak hanya lelaki tulang-tulang itu. In some extent iyalah, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Ada kumpulan manusia yang hidup bersama, jadi tingkat toleransinya ada hal-hal yang memang ketika itu prinsipal, ketika itu suatu hal yang penting, nilai-nilai yang memang itu lu banget atau gue banget gitu, gue nggak akan nego tentang hal itu. Cuma ada hal-hal yang memang harus nego. Cuma I think everybody is a people pleaser in some ways. Karena balik lagi we live in a society di mana ada unwritten rules di sana. Nggak bisa kita maju nggak nengok kanan kiri kan. Gue nggak apa-apa sih, karena gue jujur aja di album ini sama sekali tidak ada ekspektasi. Mengingatkan gue sejak 2017, mengingatkan gue dengan tahun 2017 ketika gue bikin Walk the Talk. Plus ini udah tahun ke-7 kan. Tahun ke-7 gue selalu berpikir, dan menurut riset gue di tahun ke-7 tuh banyak, mungkin sudah full circle. Udah dari, kalau jarum jam udah balik lagi lah gitu. Dari yang susah, pelan-pelan naik, manggung lumayan ada yang nonton, lagunya mulai didengar, sampai ada yang lu manggung di mana aja ada yang mulai nonton, sampai gede, turun lagi. Menurut gue udah merasakan itu gitu di 7 tahun ini. Jadi gue berpikirnya album Hardcore Romance ini kayak gue lagi debut album. Jadi I have absolutely no expectation, makanya pas One Bad Day tiba-tiba sudah nomor 8 gitu di bawahnya Alfie dan Lettinggo. Gue lumayan kaget karena cukup insecure gue menjalankan album 5. Bahkan pas rekamannya pun beda banget, gue kayak udah enak belum ya gitu, kayak gue menemukan ruangan baru di dalam diri gue yang jadi sumber untuk buat album ini gitu. And it's a new thing. Oh iya dong, tapi
seperti manusia pada normalnya pasti album terakhir yang paling puas. Solipsism kemarin puas lu Bang? Solipsism puas. Yang kedua ya? Ya. Ya, yang pertama kan memang belum selesai karena pandemi, terus nggak jadi ke Southeast. Terus gue kayak aduh udah rilis aja gitu padahal belum selesai. But I wasn't really sure about the whole album. Oh selalu gitu. Selalu gitu. Gue di album 1 gue bilang Will Carry On nih. Jagoan gue yang naik All Fibro Tinggo track 7. Album 2 gue Modern Love. Ternyata To The Bone. Album 3 gue I Don't Wanna Be Alone. Ternyata Closure. Album 4 gue Purple Side. Ternyata Jealousy. Yang ini pun sama. Biasanya yang track gue nggak suka malah tidak jadi single. I don't know why. Pernah dong, sering. Satu sisi gue takut yang nonton bosan. Lain sisi, kalau yang main di atas pun bosan, kan kita yang sendernya. Kalau kita yang mengirim sudah bosan, gimana yang nonton kan? Cuma ternyata nggak bosan-bosan, jadi gimana dong? Justru pas gue bawain yang seru di panggung, orang kayak, ini lagu apa gitu. Satu itu, kedua proses gue belajar untuk mencintai musik lagi kali ya. Karena ketika lo melakukan satu hal terus menerus selama bertahun-tahun, kadang rasanya kayak lo makan makanan yang sama selama bertahun-tahun. Kayak you need something yang berbeda hanya untuk mengingatkan mengapa lo jatuh cinta dengan hal itu. It's the same thing gue dengan musik. Hampir setiap 3 hari melakukan itu lagi selama 6-7 tahun. Ada satu titik gue kayak kesulitan nulis lagu, gue kesulitan, magicnya sempat hilang lah. Dan ketika bertanya kepada diri sendiri kenapa, ternyata jawabannya karena excitementnya hilang untuk main musik. Jadi gue ngerasa gue harus keluar dulu dari bubble nyaman gue ini untuk melakukan sesuatu yang di luar kenyamanannya. To which gue ketemu Crankers. Satu sisi pun gue belajar skenanya rock and roll gimana gitu. Karena manggung sama Crankers ketemu banyak orang yang memang besar di gigs gitu. Dan gue belajar banyak dari jadi drummer Crankers, kayak oh gini ya main musik kenceng tuh begini toh. Karena kan gue kalau manggung pasti ballad, mid ballad. Sementara di album Hardcore Romance gue pengen masukin sisi rocknya. Plus sudah 2-3 tahun gue juga belajar nyanyi fry yang serak-serak gitu. Jadi proses belajar iya, proses yang menyenangkan dan refreshing iya, bentuk gue tumbuh dan maju terus juga iya gitu. Terus nggak pusing kan di Crankers, semuanya udah ditulis lagunya, jadi gue tinggal duktak selesai. Oh iya, 3 tahun. 3 tahun? Terakhir gue nulis lagu untuk di album gue road trip ke Bali. Gue pernah manggung di Malang suatu hari, terus gue ketemu Sal. Gue tanya sama dia, lu gimana nulis lagu? Gue lagi mentok. Terus kita akhirnya end up berbicara tentang penulisan lagu. Ada satu hal yang dia deskripsikan yang pas banget. Dia bilang, nulis lagu tuh kita kayak menyalakan antena kita terhadap rezeki-rezeki yang dikasih dunia gitu, sama hidup. Pertanyaannya, hati lo lagi bersih apa enggak?
gelas lo lagi kosong nggak untuk nangkep itu. Dan pekerjaan seorang penulis lagu adalah untuk selalu mengkosongkan gelasnya dan untuk selalu menyalakan antenanya. Mungkin for that 3 years gue tidak kosong gelas, jadinya mentok. Baru kemarin pas setelah beli tuh rem tangan, gue hadapi yang tertumpuk, beres, baru bisa nulis lagi. Nggak tahu deh, bingung gue nikah kali. Main bola, nggak tahu, gue tidak pernah merencanakan masa depan gitu, especially ketika 6 tahun ke belakang hampir semua mimpi gue checklist sampai hal-hal kecil. Jadi hidup udah baik banget sama gue, jadi gue mau minta lagi atau mau, gue lagi belajar doing less instead of doing more. Gue lagi belajar untuk tidak bereaksi. Kadang ketika tidak bereaksi, somehow kita memelankan tempo kehidupan. Jadi bisa meromantisasikan hal-hal, to which I think that's the essence of being alive. Hal-hal kecil lo rasakan, lo romantisasikan secara hardcore, ya, hardcore romance. Yeah. I would say Abbey Road, album Abbey Road. Orang kan mungkin tahu covernya ya. Cuma di Abbey Road itu dia bikin lagu, dari satu lagu, kedua, ketiga, keempat tuh nyambung. In today's music kita punya mash up DJ tuh. Kalau nge-DJ dia dari satu lagu nyambung ke lagu yang lainnya, dia very seamlessly. Padahal udah ganti lagu, ternyata belum. Beatles sudah melakukan itu di Abbey Road. Untuk gua kayak, wah udah tahun 67, 68 dia udah nyampe ke sana pemikirannya. Very revolutionary. Sama Revolver. Gue lagi sering dengerin Revolver. Revolver orang lagi terkenal The Beatles-nya pada saat itu, lalu Revolver dibuka oleh Taxman yang nyanyi George Harrison. Jadi sebuah band yang lagi gede, pembuka albumnya singlenya itu yang nyanyi gitarisnya. Jadi menurut gue agak ngelecehin as a musisi, kayak ya, gitaris gue yang nyanyi opening song. That's underrated. Gue nggak sama sekali tidak keberatan karena dalam skalanya itu pun bentuk karya gitu. Dan gue selalu suka ketika orang lain mengestafetkan karya gue, jelek atau bagus. Karena at the end of the day, bikin karya yang penting menyentuh aja gitu. Dan it's about perspektif. Itu jadi menyentuh untuk segelintir orang. I don't mind. Nggak masalah. Tapi kan ada etika di situ. Kalau misalnya dia mau bawain manggung, matematikanya harus tetap jalan dong. Maksudnya hitung-hitungannya lah. Ya tapi kalau kita berbicara etika dan wawasan, menurut gua ada baiknya juga untuk mengingat ekosistemnya juga kan. Kayak butuh waktu panjang untuk orang mengerti sampai ke titik etika. Lu kan misalnya lu bisa bilang ada etika karena lu pelaku industri. But there's so many people yang memang doing that out of love. Gua kayak terinspirasi dan gue mau buat gitu. Salah nggak? Ya dalam sudut pandang tertentu itu akan jadi salah gitu. Cuma sulit kan karena kita solipsism jadinya. Ada perspektif satu, perspektif dua. Yang biru bilang biru ini benar, yang kuning bilang ini kuning benar. Nggak, jadinya nanti berantem. Dan gue salah satu orang yang lebih baik menghindari intrik, jadi dengan toleransi aja. Daripada nungguin 2 tahun sampai dia mengerti kan, jadi susah. Jadi kalau gue ketika ada orang yang mengestafetkan karyanya dan it's out of love, kecuali ya sengaja dijual jadi bajakan gitu, kayak itu yes.
Itu lain cerita sih. Itu lain cerita. Kalau misalnya dia kayak terinspirasi dan let's create something out of this, ya silakan. Senang juga gue malah jadi kayak yang nyampe kan excitement, yang nyampe cintanya, bukan niat jahatnya. Oh, sepak bola, udah pasti. Mimpi pertama gue main bola. Cuma nggak tahu deh, bokap gue bilang jangan gitu. Kan udah gitu loh. Ya kalau lu keren, duit ngikutin kayaknya. Iya kan? Kalau lu bener, kalau lu lurus, keren, bisa dipertanggungjawabkan, duit mah ngikut.